Selamat pagi Oma Opa, Shalom buat kita semuanya yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya Mahda Paat, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Yahya Jakarta Barat. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita beroleh hikmat Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Allah yang kekal, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari baru sebagai anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur juga Bapa atas penyertaan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami di sepanjang istirahat malam kami. Pada pagi hari ini mengawali aktivitas kami di hari yang baru ini bersama Oma Opa dari PKLU GPIB, kami akan membaca Alkitab bersama-sama serta merenungkannya. Untuk itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati kami sehingga kami beroleh hikmat daripada-Mu di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut ya Bapa firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Om Opa, mari kita baca 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop ini Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini, kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim
dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baisa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baisa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Demikian pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Hosiana. Oma Opa, renungan pagi ini ayat yang kedua merupakan ayat penekanan yang menyatakan, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan. Oma Opa, acap kali dalam melakukan suatu pekerjaan kita menghadapi masalah. Untuk cepat menyelesaikannya, kita mengambil cara-cara duniawi sebagai jalan pintas. Harapannya, dengan cara itu maka masalah menjadi mudah terselesaikan dan apa yang menjadi target kerja kita dapat tercapai. Inilah yang terjadi pada Asa, raja dari kerajaan Yehuda. Pada tahun ke-36 masa kepemimpinannya, Asa harus menghadapi ancaman Baisa, raja Israel Utara, yang hendak menyerang Yehuda dengan cara menghalangi lalu lintas ekonomi Yehuda. Menghadapi kondisi kritis ini, ia mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan Ben-Hadad, raja dari kerajaan Aram. Ben-Hadad yang awalnya bergabung dengan Baisa, kemudian berbalik menjadi musuh Baisa. Atas permintaan Asa, maka Ben-Hadad menyerang dan menaklukkan kota-kota penting di Israel Utara. Melihat sepintas, nampak tidak ada masalah yang terjadi dalam peristiwa ini. Namun perhatikanlah, Asa dalam kekhawatirannya terhadap ancaman Baisa tidak segera datang kepada Allah untuk meminta pertolongan, melainkan ia minta tolong kepada Ben-Hadad. Ia merayu Ben-Hadad dengan memberi emas dan perak dari bait Allah dan istana raja. Asa melupakan Allah dan mengandalkan kekuatan dunia. Disinilah letak kesalahan yang dilakukan oleh Asa. Andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apapun pergumulan kehidupan yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah lebih berkuasa dan kuat. Apabila di hari ini kita menghadapi masalah di kantor, di rumah tangga, atau di tempat aktivitas kita dimanapun, kembalilah kepadanya, kepada Allah. Bawalah dalam doa dan selesaikan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi, kalau kita berserah padanya, maka akan bisa tertangani dengan baik. Percayalah, penyelesaian yang terbaik asalnya dari Allah.
Bapa, sebagai ungkapan syukur kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, sungguh kami bersyukur di mana pada pagi hari ini kami boleh membaca Alkitab, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh merenungkannya. Untuk itu Bapa, kami mohon kiranya kasih setia-Mu senantiasa menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Selalu kami dipimpin di dalam kami melaksanakan setiap perintah Tuhan melalui firman-firman yang boleh kami baca dan dengar. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB. Biarlah ya Bapa, Engkau boleh senantiasa menyertai para pengurus yang duduk di dalam dewan. Begitupun dengan kami sebagai anggota, bersama keluarga kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh dimampukan untuk terus menjalani kehidupan di hari-hari tua kami ini, dengan senantiasa bersandar dan berserah hanya kepadamu. Mampukan juga kami ya Bapa sebagai oma, opa, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, teristimewa bagi anak dan cucu-cucu kami. Kami mohon ya Bapa, sertai kami, berkati kami. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk tim multimedia beserta mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga acara ini saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama boleh terus terlaksana atas pimpinan dan penyertaan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk gereja kami masing-masing. Engkau boleh menyertai para pendeta, baik ketua majelis jemaatnya beserta rekan-rekan presbiter lainnya. Biarlah kami semuanya boleh terus melayani Engkau dengan semakin heran bahwa sesungguhnya hidup kami adalah berkat daripada-Mu. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk Majelis Sinode GPIB. Engkau boleh menyertai dari ketua serta pengurus lainnya. Berikan mereka ya Bapa di surga kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengarahkan setiap kami GPIB, jemaat-jemaat dimanapun berada, baik di pusat kota maupun sampai di pedalaman. Pada pagi hari ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, yang di dalamnya mereka sudah berusaha untuk menangani situasi pandemi yang hingga saat ini kami rasakan. Kepada tim medis, para dokter, biarlah Engkau juga senantiasa memberikan hikmat, kesehatan, sehingga di dalam mereka, melalui mereka boleh menjadi saluran berkat, menyembuhkan para pasien yang terpapar. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga bagi keluarga kami, bagi jemaat kami yang saat ini mungkin juga mengalami terpaparnya COVID. Kami mohon Bapa di surga, Engkau boleh hadir di dalam setiap mereka,
Kau boleh cukupkan dan menopangkan kebutuhan mereka di tengah-tengah mereka menjalani isoman mereka dengan baik. Biarlah melalui peristiwa yang isoman mereka lakukan merupakan suatu kesempatan mereka di dalam mendekatkan kembali hubungan mereka bersama Engkau ya Bapa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Dan inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau boleh suci kuduskan kami, sehingga setiap doa yang kami sampaikan boleh Kau berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tetap semangat dan berpengharapan akan kasih sayang Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati.